Factual Report for Grade 12 SMKN Jateng di Purbalingga. Tujuan pembelajaran materi Factual Report. Yang pertama, siswa memahami fungsi sosial Factual Report. Yang kedua, siswa memahami struktur teks Factual Report. Yang ketiga, siswa memahami karakteristik teks Factual Report. Dan yang terakhir, siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam konteks Factual Report. Hello everyone, how is everything? I hope everything runs well in your life, and I hope all of you are in great conditions with health and happiness. Welcome back to my learning video. This video is created in order to help you understand the materials. As an online learning media, this video is completed with explanation of the materials and also examples. Okay, students, today we are going to study about Factual Report. Have you ever learned about that? What is Factual Report? What is the function of Factual Report? How do we construct Factual Report? And how do we answer questions frequently asked in a test about Factual Report? I bet all of those questions are already in your mind right now. So, to figure out the answers, keep on watching this video until the end. Don't forget to take note if you find out something important. So, keep on watching and enjoy the video. Halo semuanya, apa kabarnya? Saya harap kalian semua dalam kondisi yang sangat baik, sehat, dan bahagia. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran saya. Dan video ini khusus dibuat untuk membantu kalian memahami materi yang diajarkan. Sebagai media pembelajaran online, video ini dilengkapi dengan penjelasan materi dan juga contoh-contoh materinya ya. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang Factual Report, atau dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya sebagai teks laporan. Apa sih Factual Report itu? Fungsinya untuk apa? Bagaimana kita membuatnya? Dan bagaimana kita menjawab soal-soal yang keluar di tes tentang Factual Report itu? Nah, di video ini nanti kita akan mengupas tuntas tentang materi ini, termasuk nanti ada juga latihan soal di dalamnya. Jadi, silahkan siapkan buku catatan kalian, catatlah sesuatu yang kalian anggap penting, dan teruslah tonton video ini sampai akhir. Oke, selamat menikmati. What is Factual Report? Jadi apa sih Factual Report itu? Factual Report is a text which presents information about something as it is. Jadi, Factual Report ini adalah sebuah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya. It is as a result of systematic observations and analysis. Teks ini adalah sebagai hasil dari observasi dan analisa secara sistematis. Dengan kata lain, Factual Report merupakan salah satu jenis teks yang menjelaskan sesuatu berdasarkan fakta, realita, atau kenyataan. What is the function of Factual Report? Apa sih fungsi dari teks Factual Report ini? First, its social purpose is presenting information about something. Yang pertama, Factual Report berfungsi untuk mempresentasikan informasi tentang sesuatu. Informasi itu bisa dalam bentuk seminar, promosi, workshop, diklat, laporan kinerja, laporan penelitian, dan lain-lain. Second, to present information about something as it is or describing fact. Yang kedua, fungsinya adalah untuk menjelaskan fakta tentang suatu hal. Biasanya menjelaskannya secara menyeluruh. Hal-hal yang dapat dijelaskan dengan Factual Report adalah hal yang berasal dari alam atau buatan manusia. How is the generic structure of Factual Report? Bagaimana struktur dari teks Factual Report ini? First, general classification.
stating classifications of general aspect of thing, like animal, public place, plant, etc., which will be discussed in general. Yang pertama adalah pernyataan umum yang menerangkan subjek laporan, keterangan dan klasifikasinya. Klasifikasi aspek umum ini bisa meliputi hewan, tempat umum, tanaman, dan lain-lain yang akan dibahas secara umum di paragraf yang pertama. Next, description. Tells what the phenomenon under discussion in terms of parts, qualities, habits, or behavior. Yang selanjutnya pada bagian ini menggambarkan hal yang akan dibahas secara rinci. Jadi yang umum tadi nanti akan dibahas secara rinci di bagian description. Dan bagian ini biasanya memberikan gambaran tentang fenomena yang terjadi, baik bagiannya, sifatnya, kebiasaannya, ataupun tingkah lakunya. What is the characteristics of factual report? Lalu bagaimana sih karakter dari teks factual report ini atau ciri-cirinya? First, use of general nouns, example hunting dogs rather than particular nouns, example my dog. Jadi yang pertama di sini dia biasanya menggunakan kata benda secara umum daripada kata benda secara khusus. Contohnya silakan dibandingkan antara hunting dogs dan my dog di sini. Hunting dogs ini bersifat umum karena tidak spesifik yang mana ya, anjing yang mana. Tetapi kalau my dog ini lebih spesifik ya, ini punya saya, anjing yang memang milik saya. Second, use relating verbs to describe features. Example, molecules are tiny particles. Yang kedua, ini menggunakan relating verbs atau kata kerja penghubung. Seperti di sini ada kata kerja penghubungnya adalah are. Jadi to be ini bisa dijadikan kata penghubungnya dan biasanya dipakai dalam bentuk present. Selain to be, juga ada kata seperti seem, look, taste, dan lain sebagainya. Next, some use of action verbs when describing behavior. Example, Amos cannot fly. Beberapa factual report menggunakan kata kerja aksi saat mendeskripsikan karakter dari benda yang dideskripsikan. Contohnya di sini kalimatnya adalah burung emu tidak bisa terbang. Kata terbang, fly di sini adalah kata kerja yang digunakan untuk mendeskripsikan karakter dari burung emu yang ada di teks tersebut. Then, use of timeless present tense to indicate usualness. Example, tropical cyclones always begin over the sea. Timeless present tense di sini digunakan untuk mengindikasikan keadaan secara umum. Jadi, timeless present tense ini adalah salah satu penanda waktu dalam simple present. Contohnya seperti kata often, usually, always, dan lain-lain. And then the last, use of technical terms. Example, isobars are lines drawn on a weather map. Jadi, ciri lain dari text factual report ini adalah menggunakan istilah-istilah teknik yang ada di dalam teks tersebut. Contohnya ini, kita membicarakan tentang cuaca atau peta cuaca, maka nanti ada istilah-istilah teknik seperti isobars ya, yang digunakan untuk mendeskripsikan atau untuk pelengkap di teks tersebut. Contoh lain, misalkan kita berbicara tentang musik, maka nanti istilah-istilah musik juga harus ada dalam teks tersebut. Sekarang kita lihat contoh dari text factual report. COVID-19. COVID-19 or coronavirus disease 2019 is an infectious disease caused by a new virus called SARS-CoV-2. This disease first identified in Wuhan, China in the end of 2019. The virus widely spread over many countries, and then in March 2020, WHO declared COVID-19 a pandemic. This disease attacks respiratory system. COVID-19 also makes people who get infected experience several symptoms. The common symptoms are fever, dry cough, and tiredness. Some also experience aches, sore throat, diarrhea, conjunctivitis, headache, and loss of taste or smell. Meanwhile, the serious symptoms are shortness of breath, chest pain, and loss of speech. However, there are many who do not experience symptoms.
It takes about 5 to 6 days to the symptoms to show. However, the incubation period takes 14 days. People who have mild to moderate illness usually can recover without hospitalization. Meanwhile, those who experience serious symptoms have to seek medical attention. The virus spreads through the droplets when infected people sneeze or cough. Therefore, WHO gives the way to prevent infection, such as washing hands regularly with soap and water, avoiding touching face, covering mouth and nose while sneezing or coughing, staying at home, refraining from smoke, and practicing physical distancing. Source: World Health Organization, WHO. Di sini bisa dilihat ya teksnya ya tentang COVID-19. Ini bagian general discussion-nya ya di sini secara umum tentang coronavirus disease 2019 ini, COVID-19-nya. Lalu di paragraf selanjutnya mendeskripsikan tentang lebih rinci tentang symptoms-nya atau gejalanya, lalu bagaimana cara penanganannya dan bagaimana cara pencegahannya. Ya, yang ini silakan bisa dilihat, ini adalah terjemahannya tentang virus COVID-19 ya. COVID-19 atau coronavirus disease 2019 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus baru yang disebut SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali teridentifikasi di Wuhan, Cina pada akhir 2019. Virus ini menyebar luas ke banyak negara dan kemudian pada Maret 2020 WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Penyakit ini menyerang sistem pernafasan. COVID-19 juga membuat orang terinfeksi mengalami beberapa gejala. Gejala umumnya adalah demam, batuk kering, dan kelelahan. Beberapa juga mengalami rasa sakit, sakit tenggorokan, diare, konjungtivitis, sakit kepala, dan kehilangan rasa atau penciuman. Sedangkan gejala yang serius berupa sesak nafas, nyeri dada, dan kehilangan kemampuan bicara. Namun banyak juga yang tidak mengalami gejala. Diperlukan waktu sekitar 5-6 hari untuk menunjukkan gejala. Namun, masa inkubasinya membutuhkan waktu 14 hari. Orang yang memiliki penyakit ringan sampai sedang biasanya bisa sembuh tanpa dirawat di rumah sakit. Sementara, bagi yang mengalami gejala serius harus segera mencari pertolongan medis. Virus menyebar melalui tetesan air ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk. Oleh karena itu, WHO memberikan cara pencegahan infeksi seperti mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air, menghindari menyentuh wajah, menutup mulut, hidung saat bersin atau batuk, tinggal di rumah, menahan diri untuk tidak merokok, dan melakukan physical distancing. Well, students, after the explanation and the examples, do you get something to learn? Or do you still have so many questions in your mind about factual report? If so, do not hesitate to contact your teachers to get further explanation about factual report. After this, you're going to have exercises about factual report. But before that, I will show you some tips of how to answer the question frequently asked in a test about factual report. So, check it out. Baiklah, setelah menonton videonya, apakah kalian bisa memahami penjelasan yang diberikan? Atau masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan tentang factual report yang ada di benak kalian? Jika iya, jangan ragu untuk menghubungi guru kalian untuk menanyakan lebih detail informasi tentang factual report ini. Setelah ini, di akhir video ini nanti akan ada latihan soal mengenai factual report. Tapi sebelumnya, saya akan berbagi tips tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam soal-soal tentang factual report dan bagaimana cara menjawabnya. Silahkan disimak terus videonya. Selamat menikmati! How to answer questions about factual report. Bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang factual report. Nah, dalam soal tentang factual report, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang frequently asked question atau yang sering ditanyakan dalam soal tentang factual report tersebut. Yang pertama, biasanya menanyakan tentang kind of text atau jenis dari teksnya.
Yang kedua, pertanyaan yang sering muncul adalah tentang purpose of the text atau menentukan tujuan komunikasi dari teks tersebut. Yang ketiga adalah topic of the text atau menentukan gambaran umum dari teks tersebut. Yang keempat, pertanyaan yang sering muncul adalah menanyakan main idea atau menentukan ide utama paragraf tertentu. Dan yang selanjutnya adalah menanyakan detail information atau menentukan informasi rinci dari teks tersebut. Dan yang terakhir adalah menanyakan word reference atau menentukan referensi kata atau kata ganti dari sebuah kata yang menyuplik dari teks tersebut. Now let's study how to answer it. Jadi kita akan belajar strategi menjawabnya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama yang sering muncul. Pertanyaan pertama adalah soal menentukan jenis teks. Terus model pertanyaan yang sering muncul dari soal menentukan jenis teks ini adalah what kind of text is the text? Dan what is the genre of the text? Nah, pertanyaannya adalah apa jenis teks ini atau what kind of text is the text dan what is the genre of the text? Apa jenisnya ya? Jelas ya, karena yang kita bahas tadi adalah tentang factual report, maka jika kalian menemukan sebuah teks yang isinya fakta, mendeskripsikan hal-hal secara umum, ada penjelasan secara rinci, maka jawaban dari pertanyaan ini adalah tentang report atau factual report. Selanjutnya adalah soal yang menentukan tujuan komunikasi. Model pertanyaan yang sering muncul dalam soal menentukan tujuan komunikasi ini adalah what is the purpose of the text? What is the goal of the text? Why does the writer write the text? Jadi intinya sama, ini apa tujuan dari teksnya ya. What is the purpose of the text? Apa tujuan teksnya? What is the goal of the text? Ini juga apa tujuan dari teks ini? Dan why does the writer write the text? Mengapa si penulis ini menulis teks ini? Jadi tujuannya itu apa? Lalu bagaimana cara menjawabnya? Atau bagaimana kita cara mencari jawabannya? Text report ini ya biasanya isinya menggambarkan tentang manusia, hewan, benda dengan lebih detail melalui proses penelitian. Maka jawabannya carilah yang ada kata-kata to describe untuk mendeskripsikan, atau to report untuk melaporkan, lalu to give general information about untuk memberikan informasi umum tentang, atau to explain untuk menjelaskan tentang apa. Cari judulnya, maka jawabannya itu to describe about, judulnya apa, to report about, judulnya apa. Kalau tidak ada judulnya, silakan carilah kata yang paling sering muncul dalam teks tersebut, entah itu di paragraf pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Oke, kita ganti ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah soal menentukan gambaran umum. Dan model pertanyaan yang sering muncul di sini adalah what is the text about? Teks ini tentang apa? What does the text tells us about? Teks ini menceritakan tentang apa? What is the topic of the text? Apa sih topik dari teks ini? The text mainly discusses about. Jadi teks ini mendiskusikan tentang. The text tells us about. Teks ini menceritakan kepada kita tentang apa. Jadi ini gambaran umumnya ya. Teks itu tuh sebetulnya tentang apa sih ya? Bagaimanakah cara menjawabnya? Kita simak ya. Jika di teks tersebut ada judulnya, maka sudah pasti teks tersebut akan membahas tentang judul. Contohnya tadi, COVID-19, sudah ada judulnya ya, maka teks itu ya pasti akan membahas tentang COVID-19. Jika tidak ada judulnya, maka jawabannya adalah kata yang paling banyak muncul dalam teks. Biasanya berada pada kalimat pertama paragraf pertama, kalimat terakhir paragraf terakhir, atau kalimat pertama setiap paragraf. Jadi misalkan teks tadi itu nggak ada judulnya tuh. Nanti kamu cari nih kata yang paling sering muncul di dalam teks tersebut ya. Oke, next. Soal menentukan ide utama paragraf tertentu. Jadi
nanti ada soal yang pertanyaannya adalah menentukan ide utama dari paragraf tertentu. Model pertanyaan yang sering muncul di sini, what is the main idea of the paragraph? Apakah ide pokok dari paragraf tersebut? Dan cara menjawabnya adalah kalimat pertama yang berada di awal paragraf. Biasanya itu muncul di kalimat pertama yang berada di awal paragraf. Atau kalimat terakhir yang berada di akhir paragraf. Next, kita lanjut ke tips kelima, cara menjawab soal menentukan informasi rinci. Nah, pertanyaan yang menanyakan informasi ini biasanya menggunakan kata tanya seperti how, bagaimana, where, kapan, which, yang mana, how many, berapa banyak, what, apa, why, mengapa, whom, siapa, dan how long, berapa lama. Dan tips cara menjawabnya, diperhatikan kata kunci atau kalimat dalam pertanyaan itu. Lalu carilah kata kunci atau kalimat itu pada teks. Jawabannya terdapat di bagian sebelum atau sesudah kalimat kunci di pertanyaan tersebut ya. Nanti kita ada latihan soalnya ya, untuk soal menentukan informasi rinci ini. Selanjutnya adalah strategi menentukan referensi kata. Bentuk pertanyaan yang sering muncul, the underlined word refers to, kata yang digaris bawah memiliki makna. The word bla 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 means, kata titik-titik ini berarti. What does the word it refers to? Apa kata lain dari kata it ini? Dan tips cara menjawabnya, cari kembali kata ganti itu di dalam teks. Kata yang menjadi rujukannya ada pada kalimat sebelum kata ganti itu. Ya, misalkan ini ada kata it di sini, maka dalam teks tersebut cari di mana sih kata it ini, lalu kamu baca kalimat sebelumnya. Biasanya kalimat rujukannya itu ada di kalimat sebelumnya. Atau jika tidak ada di dalam teks, maka paling tidak kamu harus mengetahui makna dari kata tersebut dan carilah jawaban yang memiliki makna paling mirip dengan kata yang dituju. Oke, next kita ke latihan soal ya. Kita akan berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar factual report dari contoh teks yang tidak ada judulnya di sini. Mari kita baca bersama. Jellyfish are not really fish. They are invertebrate animals. This means that unlike fish or people, they have no backbones. In fact, they have no bones at all. Jellyfish have stomachs and mouths, but no heads. They have nervous systems for sensing the world around them, but no brains. They are made almost entirely of water, which is why you can look through them. Some jellyfish can glow in darkness by making their own light. The light is made by a chemical reaction inside the jellyfish. Scientists believe jellyfish glow for several reasons. For example, they make glow to scare away predators or to attract animals they like to eat. Most jellyfish live in salt water, apart from a few types that live in fresh water. Jellyfish are found in oceans and seas all over the world. They live in warm, tropical seas and in icy waters near the North and South Poles. Oke, bisa dilihat di sini ya. Kata yang paling sering muncul di setiap paragrafnya adalah jellyfish, atau dalam bahasa Indonesia ini adalah ubur-ubur. Jadi bisa disimpulkan bahwa teks ini adalah mendeskripsikan tentang ubur-ubur. Sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Questionnya, pertanyaannya adalah what is the text about? Menanyakan tentang teks ini itu tentang apa sih ya. Jadi main idea atau ide pokok dari teks ini itu tentang apa? Kita lihat pilihan jawabannya, ada A, kinds of all really not fish. Yang B, jellyfish. C, saltwater animal. Yang D, some kinds of sea animals. Bisa kalian tebak jawabannya apa? Teks ini tentang apa? Ya, betul sekali, jawabannya adalah B, tentang jellyfish.
Jadi bacaan tersebut secara menyeluruh memberitahu kita tentang jellyfish, bukan beberapa binatang. Sekarang kita lihat ke contoh yang kedua. Ini tentang word reference atau kata ganti. Teksnya tetap sama. Kita lihat pertanyaannya ya. Some jellyfish can glow in darkness by making their own light. Di sini ada teks ini ada di paragraf 3. Kita lihat paragraf 1, 2, 3. Dan ternyata di kalimat pertama di paragraf 3. Some jellyfish can glow in darkness by making their own light. Pertanyaannya adalah the word glow in the sentence means, kata glow dalam kalimat ini berarti ada atau makna lainnya adalah glow di sini artinya bersinar ya. Apakah A, move, B, produce, C, appear, D, shine? Ya, jawabannya adalah D, shine. Jadi persamaan kata atau makna lain atau referensi kata dari glow adalah shine. Ya, selanjutnya adalah contoh soal detail information atau informasi rinci. Teksnya masih sama tentang jellyfish ini. Lalu kita lihat pertanyaannya. Which one creates jellyfish light? Ya, which one create jellyfish light? Jadi ini menanyakan informasi rinci tentang light atau cahaya. Mana yang menyebabkan jellyfish ini memiliki cahaya atau bercahaya ya. Kita lihat, kita cari kata light ini ternyata di paragraf ketiga. Nih, some jellyfish can glow in darkness by making their own light. Ya, ini juga ada the light is made by a chemical reaction. Nah, kita lihat jawabannya. Jadi apa yang menyebabkan light atau cahaya dari jellyfish ini? Apakah A, ocean, B, stomachs and mouth, C, chemical reaction, ataukah D, salt water? Lihat di sini ya. The light is made by a chemical reaction. Jadi jawabannya adalah ya, betul, jawabannya adalah yang C, chemical reaction. Nah, dari bacaan di atas jelas dijelaskan bahwa cahaya jellyfish atau ubur-ubur berasal dari reaksi kimia yang terdapat di dalam tubuh ubur-uburnya. Oke, apakah contohnya cukup jelas? Kalau cukup jelas, sekarang kita beralih ke latihan soal. Exercises about factual report atau latihan soal tentang factual report. Oke kelas, now you will have 2 tasks to practice your understanding. Nanti kalian ada 2 tugas untuk melatih pemahaman kalian. On task 1, you are supposed to choose the best answer of the questions based on factual report text given. Di task 1, kamu diminta untuk memilih jawaban yang paling tepat dari pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan teks laporan atau teks factual report yang ada. On task 2, you are supposed to answer the question based on factual report text given. Di task 2, kamu diminta untuk menjawab secara tertulis pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks factual report yang disajikan. Do the tasks on your book and send the photo of your tasks to the comment post of channel factual report meeting 2 in Teams 365. Cara mengerjakannya adalah silakan kalian tulis jawabannya di buku kalian, lalu kalian foto tugas kalian, dan silakan kumpulkan atau diposting di kolom komentar di kelas factual report atau di channel factual report meeting 2 di kelas Teams 365. Sekarang kita lihat untuk tugas yang pertama. Task 1. Choose the best answer. Whales are sea-living mammals. They therefore breathe air but cannot survive on land. Some species are very large indeed, and the blue whale, which can exceed 30-meter length, is the largest animal which lives on Earth. Superficially, the whale looks rather like a fish,
but there are important differences in its external structure. Its tail consists of a pair of broad, flat horizontal pedals. The tail of a fish is vertical, and it has a single nostril on top of its broad head. The skin is smooth and shiny, and beneath it lies a layer of fat, or it is called blubber. This is up to 30 meters in thickness and serves to conserve head and body fluids. Question 1. What is the text about? A. Sea living mammals. B. The descriptions of mammals. C. The difference between whales and fish. D. Whales. Question 2. The length of a whale is A. Is generally more than 30 meters. B. Is less than 30 meters. C. Ranges from 30 meters to more than 30 meters. D. Is 30 meters at the most. Question 3. To tell the factual information, the writer uses A. Passive voice. B. Direct speech. C. Simple past tense. D. Simple present tense. Task 2. Read the text and answer the questions. Lightning. Lightning is a sudden, violent flash of electricity between a cloud and the ground, or from cloud to cloud. A lightning flash or bolt can be several miles long. It is so hot, with an average temperature of 34,000 degrees centigrade, which the air around it suddenly expands with a loud blast. This is the thunder we hear. Lightning occurs in hot, wet storms. Moist air is driven up to a great height. It forms a type of cloud called cumulonimbus. When the cloud rises high enough, the moisture freezes and the ice crystals and snowflakes are formed. These begin to fall, turning to rain on the way down. This rain meets more moist air rising, and it is the friction between them which produces static electricity. When a cloud is fully charged with this electricity, it discharges it as a lightning flash. Question. Number 1. What is the text about? Number 2. What is the type of the text? Number 3. What is the main idea of paragraph 1? Number 4. What is the purpose of the text? Number 5. It is so hot, with an average temperature of 34,000 degrees centigrade, that the air around it suddenly expands with a loud blast. Paragraph 1. What does the underlined word refer to? Okay students, this is the end of our learning video. Do you enjoy it? Do you find something to learn? If you think that this video is useful for your learning process, do not hesitate to share it to everyone you know. See you again in the other English learning video.
Keep on learning. See you.